Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang isu-isu masalah dalam evaluasi pembelajaran di sekolah. Dengan anggota saya sendiri, Egy Raskaligita dengan NPM 2023025011 dan rekan saya Anadia Rosaria dengan NPM 2023025002 dan berikutnya Dwita Pangesti Putri dengan NPM 2023025008. Dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Profesor Dr. Undang Rosidin MPD dan Dr. Trijalmo MSI. Yang pertama yaitu pendahuluan latar belakang. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pada peringatan Hari Guru Nasional dalam sambutannya menyampaikan 2 poin, yakni yang pertama guru merdeka dan guru penggerak. Berdasarkan hal tersebut, makna dari guru merdeka memiliki makna pendidikan atau sekolah. Guru dan muridnya memiliki kebebasan untuk berinovasi belajar dengan mandiri dan kreatif. Sedangkan guru penggerak memiliki perbedaan dengan guru biasa, yang mana guru penggerak mengutamakan muridnya dari apapun. Guru penggerak mengutamakan murid dan pembelajaran murid. Guru akan mengambil tindakan tanpa disuruh, tanpa diperintah untuk melakukan yang terbaik bagi muridnya. Berkenaan dengan ujian nasional atau UN, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyatakan bahwa pelaksanaan ujian nasional berakhir pada tahun 2020 dan akan digantikan dengan AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter sejak 2021. Asesmen ini terdiri atas kemampuan bernalar menggunakan bahasa atau literasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika atau numerasi, dan pengetahuan pendidikan karakter. Aspek kognitif pada asesmen kompetensi minimum menekankan pada aspek pemahaman dan analisis bacaan. Adapun tujuan dari hal ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep bacaan yang menjadi hal penting yang harus dicapai literasi, tidak hanya kemampuan membaca tetapi juga kemampuan untuk menganalisis suatu bacaan. Berikutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan asesmen nasional? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan AKM? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan survei karakter? Yang keempat, apa yang dimaksud dengan TIMSS? Yang kelima, apa yang dimaksud dengan PISA? Yang keenam, apa yang dimaksud dengan aksi atau asesmen kompetensi siswa Indonesia? Adapun tujuan yaitu 1. Untuk mengetahui dan memahami asesmen nasional. Yang kedua, untuk mengetahui dan memahami AKM. Yang ketiga, untuk mengetahui dan memahami survei karakter. Yang keempat, mengetahui dan memahami TIMSS. Yang kelima, mengetahui dan memahami PISA. Yang keenam, mengetahui dan memahami aksi. Baiklah, untuk pembahasan pertama yaitu mengenai asesmen nasional. Asesmen nasional ini adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan ini dinilai berdasarkan hasil belajar murid mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas program belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut itu diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Pada kesempatan ini akan dibahas mengenai asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Tujuan asesmen nasional itu sendiri yaitu yang pertama, literasi membaca dan numerasi adalah kompetensi minimum bagi murid untuk bisa belajar sepanjang hayat dan berkontribusi pada masyarakat, meningkatkan kemampuan literasi peserta didik, mengembangkan potensi murid secara utuh. Asesmen nasional juga mendorong mengembangkan sikap, nilai, dan perilaku yang mencirikan pelajar Pancasila. Kemudian hasil asesmen nasional ini perlu digunakan untuk diagnosis masalah dan perencanaan perbaikan pembelajaran oleh guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan. Selanjutnya, peserta yang mengikuti asesmen nasional, yaitu yang pertama, murid atau warga belajar, yaitu dari sampel siswa dari kelas 5, 8, 11 yang dipilih secara acak. Kemudian untuk pendidikan kesetaraan peserta adalah warga belajar kelas 6, 9, 12 yang memerlukan. Kemudian setiap peserta mengerjakan AKM, survei karakter,
dan survei lingkungan belajar. Kemudian peserta lainnya itu ada guru. Semua guru mengerjakan survei lingkungan belajar secara mandiri. Kemudian kepala satuan pendidikan ini mengerjakan survei lingkungan belajar juga secara mandiri. Kemudian penggunaan hasil asesmen nasional itu digunakan untuk yang pertama pemetaan mutu sistem pendidikan. Jadi hasil asesmen nasional 2021 itu tidak digunakan untuk menilai prestasi peserta didik ataupun kinerja guru dan sekolah. Laporan hasil asesmen nasional 2021 ini diberikan kepada guru dan sekolah sebagai alat untuk melakukan evaluasi diri dan perbaikan pembelajaran. Murid dan orang tua serta guru dan sekolah itu tidak perlu cemas dan tidak perlu melakukan persiapan khusus untuk menghadapi asesmen nasional ini. Kemudian yang kedua yaitu ujian penyetaraan. Khusus untuk program pendidikan kesetaraan, asesmen nasional memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai alat pemetaan mutu pendidikan dan ujian penyetaraan hasil belajar bagi peserta didik yang memerlukan. Kemudian yang digunakan sebagai ujian penyetaraan itu adalah AKM literasi dan AKM numerasi. Nah, kita bahas mulai dari yang asesmen kompetensi minimum. Asesmen kompetensi minimum adalah penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat 2 kompetensi mendasar yang diukur pada AKM ini, yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Tujuan AKM itu sendiri adalah dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi murid. Tingkat kompetensi murid tersebut itu dapat dimanfaatkan guru sebagai mata pelajaran yang untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat kecapaian murid tersebut. Kemudian untuk soal AKM itu terdiri harus bersifat objektif. Kemudian ada pilihan ganda, yaitu hanya satu jawaban yang benar. Pilihan ganda kompleks, jawaban benarnya lebih dari satu. Kemudian ada bentuk soal yang menjodohkan. Ada juga isian angka, seperti angka, nama benda atau yang sudah fix gitu. Kemudian ada juga yang non-objektif, esai atau dari hasil perspektif sendiri, pendapat sendiri. Kemudian komponen instrumen AKM. Di sini ada literasi membaca dan literasi numerasi. Untuk kontennya sendiri, untuk literasi membaca itu teks informasi dan sastra. Untuk numerasi aljabar, bilangan, geometri, pengukuran data dan ketidakpastian. Kemudian untuk proses kognitif, untuk di literasi membaca itu menemukan interpretasi dan integrasi, kemudian evaluasi dan refleksi informasi. Lalu untuk di numerasi, pemahaman, penerapan, dan penalaran. Untuk konteksnya sendiri pada literasi membaca itu bersifat personal, sosial budaya, dan saintifik. Untuk numerasi, personal, sosial budaya, dan saintifik. Jadi sama. Nah, berikut ini adalah penjabaran dari komponen instrumen AKM itu sendiri. Bentuk asesmen pelaksanaan AKM. Jadi ada 2, AKM nasional dan AKM kelas. Nah, AKM nasional ini berfungsi untuk mengevaluasi kualitas sistem pendidikan. Sampel peserta didiknya itu dari kelas 5, 8, dan 11 ditentukan oleh Kemendikbud. Kemudian pelaksanaan terstandar oleh pusat. Peserta AKM itu terdiri dari SD atau MI maksimal itu 30 murid, SMP atau MTS itu maksimal 45 murid, SMA, SMK atau MA maksimal 45 murid. Kemudian peserta ujian paket A kelas. Kemudian untuk AKM kelas itu fungsi formatif untuk memahami hasil belajar individu peserta didik.
Kemudian peserta didiknya kelas 2, 12 sesuai kebutuhan diagnosa guru pelaksanaan oleh guru di kelas. Kemudian untuk alokasi waktunya sendiri, untuk hari pertama itu ada tes literasi, waktunya itu 75 menit. Kemudian untuk survei karakternya itu 20 menit. Untuk hari keduanya tes numerasinya itu 75 menit. Survei lingkungannya 20 menit. Untuk yang SMP, MTS, SMA, MA, MK itu hari pertamanya tes literasi itu waktunya 90 menit, survei karakternya 30 menit. Kemudian untuk di hari keduanya tes numerasinya 90 menit, survei lingkungannya 30 menit. Ada perbedaan antara UN dengan AKM. Jadi dari aspeknya yang pertama, jenjang penilaian kalau UN itu dari SMP, MTS atau MTS, SMA, MA, dan tingkat SMAK. Begitupun sama dengan AKM dan survei karakter. Untuk jenjang penilaiannya sama. Kemudian untuk level muridnya, kalau UN ini level muridnya itu di tingkat akhir, sedangkan AKM atau survei karakter ini berada bukan berada di tingkat akhir, tapi satu tingkat sebelum tingkat akhir, yaitu kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Kemudian subjek muridnya untuk yang UN itu sensus seluruh murid, sedangkan AKM atau SK itu sensus sekolah dan sampel murid. Kemudian untuk tingkat jenis selnya, tingkat jenis tesnya untuk UN itu high stake, sedangkan AKM atau survei karakter itu low stake. Kemudian untuk modal soalnya, kalau UN itu terdiri dari pilihan ganda dan isian singkat. Kemudian sedangkan dari AKM atau survei karakter ini terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Untuk periode tes per muridnya untuk UN itu 4 hari, sedangkan AKM dan survei karakter itu hanya dilakukan 2 hari. Kemudian untuk moda pelaksanaannya, kalau UN itu semi online, sedangkan kalau AKM dan survei karakter ini itu full online. Kemudian metode penilaiannya untuk yang UN itu CBT, kemudian AKM, sedangkan AKM itu computerized multi-stage adaptive testing atau MSAT. Kemudian untuk spesifikasi minimal infra sekolah, untuk UN-nya itu server sekolah, komputer client, and BW. Kemudian sedangkan AKM dan survei karakter itu server sekolah itu tidak perlu. Komputer kliennya itu butuh yang memori 2 GB, resolusi 1360 x 768, dan Windows 7 ke atas, BW 20 Mbps, dan untuk 50 peserta. Kemudian untuk yang survei karakter ini adalah upaya untuk mengetahui kondisi ekosistem karakter para murid di sekolah terkait apakah asas Pancasila benar-benar dirasakan pada murid dalam berinteraksi di sekolah. Ini kompetensi minimum dan kompetensi dasar yang dibutuhkan murid untuk bisa belajar apapun materinya. Tujuannya sendiri diharapkan menjadi tolak ukur untuk bisa memberikan umpan balik bagi sekolah dalam melakukan perubahan. Manfaatnya, yang pertama, dengan survei karakter maka akan diketahui kondisi ekosistem hubungan timbal balik di sekolah sebagai tempat belajar para muridnya. Kemudian dapat diketahui sejauh mana implementasi asas-asas Pancasila dapat dirasakan dan diamalkan oleh warga sekolah. Lalu dapat diketahui apakah level toleransi sudah berjalan dengan baik di suatu sekolah. Kemudian dapat diketahui apakah welfare kebahagiaan anak di sekolah sudah mapan dan berjalan baik. Kemudian dapat diketahui masih adakah bullying yang terjadi pada siswa di sekolah. Untuk indikator capaian survei karakter ini, yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berkebinekaan
global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Prosesnya sendiri itu dilakukan bukan dalam bentuk tes yang harus dikerjakan oleh para murid. Para murid menjawab sejumlah pertanyaan yang bersifat personal terkait opini murid mengenai topik seperti gotong royong, Bhinneka Tunggal Ika, tetapi terkait esensi dan behavior dari topik-topik tersebut. Nah, survei tersebut itu didesain alat ukurnya yang sesuai, yang sulit diakali oleh murid sehingga hasil dari survei tersebut dapat menggambarkan potret sesungguhnya dari karakter para murid di sekolah dalam waktu tertentu. Perbedaan AKM dan survei karakter. Nah, kalau tadi yang survei karakter ini kan indikatornya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Sedangkan AKM itu sendiri selanjutnya yaitu mengenai perbedaan AKM dan survei karakter. Nah, AKM di sini kan mengukur hasil kognitif yang mengukur literasi membaca dan literasi numerasi murid. Nah, sementara survei karakter ini mengukur hasil belajar emosional yang mengacu pada profil pelajar Pancasila, di mana pelajar Indonesia memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan indikator yang telah disebutkan tadi. Baiklah, selanjutnya presentasi selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikutnya yaitu TIMSS atau Trends in International Mathematics and Science Study, dengan definisi yaitu merupakan evaluasi berskala internasional yang paling mutakhir yang diselenggarakan di 50 negara untuk mengukur kemajuan dalam pembelajaran matematika dan ilmu pengetahuan alam. TIMSS ini sendiri adalah studi internasional tentang kecenderungan atau arah dan perkembangan matematika dan sains. Tujuan dari TIMSS yaitu yang paling utama adalah untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran matematika dan IPA dengan cara menyediakan data tentang prestasi siswa dalam kaitannya dengan bentuk kurikulum, praktik pengajaran, dan lingkungan sekolah yang berbeda-beda. Selain itu, TIMSS juga bertujuan untuk mengetahui peningkatan pembelajaran matematika dan IPA. Selanjutnya itu hasil TIMSS di Indonesia. Hasil terbaru yaitu hasil pada tahun 2015, Indonesia berada di peringkat ke-44 dari 49 negara. Nah, terlihat pada tabel yang pertama, hasil TIMSS di tahun 2011 merupakan penempatan Indonesia pada posisi rendah. Nah, berdasarkan dari tabel yang kedua, dapat dilihat kemampuan peserta didik di Indonesia berdasarkan survei tahun 2011 lebih ke arah tingkat rendah. Nah, bentuk soal pada TIMSS yaitu berupa soal pilihan ganda dengan 4 atau lebih jawaban, isian singkat dan uraian. Isian singkat dan uraian sering disebut constructed responses. Nah, berikut ini adalah tabel dari karakteristik soal dengan indeks kesukaran tinggi. Terlihat bahwa peserta didik di Indonesia dengan soal tersebut lebih domain kognitif pengetahuannya dan penerapannya masih menjadi sebuah soal dengan indeks kesukaran yang tinggi. Misal pada soal bilangan dengan domain kognitif pengetahuan memiliki persentase jawaban benar hanya 8%. Bahkan pada soal aljabar level penerapannya hanya 1% siswa Indonesia yang dapat menjawab benar.
Penyebab dari TIMSS yang rendah di Indonesia yaitu karena Indonesia sendiri memiliki alat evaluasinya. Evaluasi yang dilakukan di Indonesia dinamakan INAP atau Indonesian National Assessment Program atau Program Asesmen Pendidikan Nasional. Program Asesmen Pendidikan Nasional ini adalah studi tingkat nasional yang berupaya menjembatani model ujian studi internasional dengan model ujian nasional. Dengan harapan mampu memberikan diagnosa keberhasilan sistem pendidikan di suatu wilayah yang berakar dari konteks Indonesia. Nah, berikutnya yaitu solusi rendahnya dari TIMSS. Yang pertama, perlu adanya perhatian pada lingkungan keluarga, siswa, dan sikapnya terhadap matematika. Berikutnya yaitu kurikulum, yang ketiga konteks dan praktek pembelajaran, dan yang terakhir faktor sekolah. Berikutnya yaitu PISA atau The Program for International Student Assessment. Nah, definisi dari PISA ini sendiri adalah sebuah definisi dari PISA ini sendiri yaitu sebuah program yang diinisiasi oleh negara-negara yang tergabung dalam OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development. Adapun tujuan dari PISA itu sendiri yaitu adalah diharapkan dapat menilai mutu pendidikan di usia muda sekolah untuk menghadapi tantangan sumber daya manusia di abad ke-21. Dalam program ini, anak-anak muda yang diasah keterampilan dan pengetahuannya dalam bidang pelajaran yang diajarkan di sekolah dan juga bagaimana siswa mampu mengimplementasikan apa yang mereka kuasai di luar sekolah dan bukan apa yang dihafal. Nah, hasil PISA ini sendiri di Indonesia yaitu dalam konteks Indonesia, PISA telah sukses mendorong perubahan kurikulum pendidikan secara nasional. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 tentang Kompetensi Dasar dan Struktur Kurikulum SMA, pada bagian lampiran dinyatakan bahwa kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan faktor-faktor eksternal. Salah satunya adalah arus globalisasi dan rendahnya pencapaian nilai pendidikan Indonesia dalam TIMSS dan PISA. Hal ini yang mendorong pemerintah untuk mengubah sistem kurikulum di Indonesia. Kurikulum 2013 dikembangkan salah satunya berdasarkan tantangan eksternal. Tantangan eksternal juga terkait dengan pergerakan kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknosains, serta mutu, investasi, dan transformasi bidang pendidikan. Keikutsertaan Indonesia di dalam studi internasional memberikan efek pada perkembangan kurikulum. Berikutnya, bentuk tes PISA. Tes dalam PISA bersifat diagnosis untuk memberikan informasi yang berguna bagi sistem pendidikan. PISA berbeda dari tes-tes lainnya karena tidak menghubungkan pendekatan langsung dengan kurikulum sekolah. Selain itu, murid dan kepala sekolah juga diminta menjawab seputar latar belakang kehidupan mereka, sekolah dan pengalaman berkarya, serta sistem sekolah dan lingkungan belajar. Solusi yang dapat diambil adalah Indonesia perlu mereformasi sistem pendidikan melalui kurikulum. Kurikulum dianggap sebagai inti dari keseluruhan sistem pendidikan. Mengubah kurikulum artinya mengubah kompetensi guru, siswa, dan seluruh tata sekolah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya terkait tentang aksi atau asesmen kompetensi siswa Indonesia. Aksi merupakan singkatan dari Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia yang diinisiasi oleh Pusat Penelitian Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian dan Kebudayaan. Aksi merupakan suatu program pemetaan capaian pendidikan untuk memantau mutu pendidikan secara nasional atau daerah yang mengembangkan pencapaian kemampuan siswa yang dilakukan melalui survei yang sifatnya longitudinal atau panjang. Tujuan aksi yaitu untuk mengukur capaian matematika, membaca, dan sains yang digunakan untuk mendiagnostik kompetensi yang perlu diperbaiki dan faktor-faktor yang menghambat serta mendukung keberhasilan yang sifatnya sampling, tidak menentukan kelulusan serta diagnostik untuk perbaikan. Adapun manfaat aksi,
Di sini terdapat 4 manfaat, yaitu yang pertama, neraca untuk mengetahui ketercapaian, kekuatan dan kelemahan pendidik sehingga dapat dilakukan inferensi yang tepat. Yang kedua, ada diagnosa. Hal ini bertujuan untuk mengkaji terkait dengan aspek kompetensi yang perlu perbaikan terkait dengan faktor penunjang dan penghambat keberhasilan. Yang ketiga ada kompetensi, yaitu mendorong ketercapaian kompetensi, terutama literasi dan numersial. Yang keempat ada standar pendidikan. Nah, hal ini dianggap sebagai anak tangga yang sifatnya progresif untuk meningkatkan capaian standar pendidikan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan aksi. Pelaksanaan aksi dilakukan secara multi-text-staffed sampling dengan inferensi di tingkat provinsi, di mana setiap provinsi hanya diambil sebagai sampel kabupaten atau kota, dan di setiap kabupaten hanya diambil sebagian sampel sekolah yang mewakili kabupaten atau kota tersebut. Adapun strata yang ditunjuk di tingkat kabupaten yaitu baik strata baik, rata-rata, dan kurang baik. Berikut merupakan hasil aksi tahun 2016 yang dipublish oleh Puspendik Kemendikbud. Nah, di sini berdasarkan hasil aksi tahun 2006, itu peserta didik yang mencapai kemampuan matematika baik itu hanya mencapai 2,29%. Kemudian peserta didik yang mencapai cukup itu sebesar 20,58%, selebihnya 77,13% itu peserta didik yang kurang dalam memahami matematika. Kemudian untuk kemampuan membaca, peserta didik Indonesia yang membacanya itu dalam kategori baik itu hanya 6,06%. Kemudian kemampuan membaca peserta didik cukup yaitu sebesar 47,11%, dan kemampuan peserta didik yang sangat kurang itu mencapai 46,83%. Kemudian kemampuan peserta didik terhadap sains itu hanya sedikit sekali yang baik dalam pemahaman sains yaitu sebesar 1,01%, dan kemampuan cukup terhadap sains yaitu sebesar 25,38%, dan 73,61 itu peserta didik yang dianggap kurang dalam memahami sains. Nah, selain itu hasil aksi SD tahun 2016 yang menjawab pertanyaan benar pada domain kognitif untuk indikator untuk ketercapaian mengetahui itu hanya sebesar 54,46%. Kemudian mengaplikasikan itu hanya sebesar 48,78%, dan menalar itu 42,68%. Kemudian itu kemampuan matematika. Kemudian untuk kemampuan membaca dengan indikator merujuk itu sebesar 68,5%. Kemudian interpretasi itu sebesar 51,33%, evaluasi itu sebesar 29,65%, dan integrasi sangat rendah yaitu 22,25%. Berdasarkan hasil jawaban ini, maka perlu adanya peningkatan terhadap asesmen kompetensi siswa di Indonesia. Berdasarkan hasil ini, kemampuan peserta didik dalam memahami matematika, kemampuan membaca, dan kemampuan sainsnya masih sangat rendah. Maka dari itu perlu dilakukan perbaikan dalam segi kemampuan siswa sehingga guru dapat meningkatkan asesmen kompetensi siswa Indonesia. Adapun instrumen aksi, di sini terdapat 10 instrumen
yaitu 5 jenis buku teks bahasa, 10 jenis buku teks matematika IPA, kemudian tersedia angket siswa, angket guru, angket kepala sekolah, angket online kabupaten, pedoman pengawasan tes berupa video dan cetak, kemudian aplikasi pendataan online, pedoman penilaian, dan aplikasi mobile laporan aksi. Nah, di sini selanjutnya yaitu penyebab rendahnya aksi atau asesmen kompetensi siswa Indonesia. Nah, rendahnya aksi ini dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, rendahnya kompetensi guru di Indonesia. Yang kedua, rendahnya minat baca siswa Indonesia. Dan yang ketiga, rendahnya pemahaman sains dan pemahaman matematika siswa. Yang pertama terkait dengan rendahnya kompetensi guru di Indonesia, terutama dalam hal mendesain pelajaran sehingga pelajaran di kelas menjadi kurang bermakna. Yang kedua, rendahnya minat baca siswa di Indonesia, padahal kemampuan membaca merupakan kunci utama dalam pembelajaran. Menurut Jaime Schaefer mengatakan bahwa membaca merupakan inti dari pelaksanaan pembangunan keberlanjutan di masa depan. Kemampuan membaca menjadi kemampuan mendasar yang harus dipenuhi bagi setiap sistem pendidikan. Yang ketiga yaitu rendahnya pemahaman sains dan pemahaman matematika siswa, karena mereka menganggap bahwa sains dan matematika merupakan pelajaran yang sulit untuk dipahami. Selanjutnya yaitu solusi untuk mengatasi rendahnya nilai aksi di Indonesia. Yang pertama, memperbaiki kompetensi guru. Yang kedua, meningkatkan minat baca, pemahaman sains, dan pemahaman matematika kepada peserta didik. Yang pertama, yaitu memperbaiki kompetensi guru dengan cara memberikan pelatihan kepada guru untuk meningkatkan kualitas guru dalam mengajar. Ketika kompetensi guru sudah baik, maka kompetensi siswanya juga akan meningkat karena masukan yang diperoleh dari guru ke peserta didik juga baik, sehingga dapat diperoleh nilai aksi yang baik juga. Yang kedua, meningkatkan minat baca, pemahaman sains, dan pemahaman matematika kepada siswa agar mereka terlatih untuk belajar. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas materi pelajaran yang diberikan kepada siswa. Nah, berdasarkan 2 solusi tersebut, diharapkan pendidikan di Indonesia dapat bangkit dari keterpurukan, sehingga dapat menciptakan generasi-generasi yang cerdas, cakap, kreatif, dan inovatif seperti tujuan nasional pendidikan di Indonesia. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu bentuk instrumen tes aksi berupa tes matematika, membaca, dan sains. Di sini saya menyajikan terkait dengan contoh soal matematika dan presentase jawaban benar yang diraih oleh peserta didik. Di mana di sini ada domain konten bilangan dan domain kognitif pengetahuan. Di sini peserta didik diminta untuk menuliskan sebuah bilangan yang lebih besar dari 5 dan lebih kecil dari 5. Kemudian berdasarkan hasil perolehan nilai aksi, rata-rata nilai nasional yang diperoleh oleh peserta didik yaitu sebesar 10,8%. Kemudian rata-rata nilai internasionalnya itu mencapai 48,3%. Selain itu, nilai tertinggi nasional diperoleh oleh daerah DKI Yogyakarta sebesar 24,66%. Dan nilai terendah diperoleh dari daerah Kalimantan Utara dengan mencapai nilai 3,02%. Selain itu, ketika peserta didik disajikan sebuah soal matematika dengan bentuk soal seperti 600 buku dimasukkan ke dalam kotak, di mana setiap kotak memuat 15 buku. Bagaimana cara mencari banyak kotak yang diperlukan? Nah, berdasarkan pertanyaan tersebut,
polling perolehan nilai aksi dengan jenis soal seperti itu, rata-rata nilai tertinggi yang dicapai peserta didik pada taraf nasional itu mencapai 44,61% dan rata-rata nilai internasional peserta didik yaitu sebesar 54,8%, di mana nilai tertinggi dicapai oleh daerah DKI Yogyakarta dengan pencapaian nilai sebesar 61,98% dan nilai terendah nasional sebesar 28,57% yang diperoleh oleh daerah Gorontalo. Kemudian contoh soal membaca dan presentasi jawaban benar yang dicapai oleh peserta didik ketika disajikan soal seperti pengarang cerita ini membuat seolah-olah segumpal tanah liat itu adalah manusia. Dia ingin kamu membayangkan apa? Nah, berdasarkan jenis soal tersebut, untuk menjawab pertanyaan seperti itu, siswa perlu menafsirkan beberapa bagian dari teks tersebut untuk mensintesisnya. Nah, berdasarkan soal membaca yang telah disajikan tersebut, rata-rata nilai nasional yang diperoleh oleh peserta didik itu mencapai 19,41% dan nilai rata-rata internasionalnya mencapai 54,7%. Kemudian, polling nilai tertinggi itu dicapai oleh daerah DKI Yogyakarta sebesar 27,7% dan nilai terendah dicapai oleh daerah Nusa Tenggara Timur dengan perolehan sebesar 11,42%. Kemudian, ketika peserta didik disajikan pertanyaan seperti di dalam bacaan tersebut terdapat dua cara yang berbeda untuk menggambarkan antariksa. Nah, mengenai antariksa, surat dari antariksa. Menurut kamu, bacaan mana yang paling menarik dan mengapa? Nah, soal-soal tersebut, untuk menjawab soal tersebut, siswa perlu memberi pendapat dan memberikan justifikasi. Nah, berdasarkan polling perolehan rata-rata nasional yang dicapai oleh peserta didik yaitu sebesar 34,8% dan rata-rata nilai internasional sebesar 47,8%. Sedangkan nilai tertinggi nasional itu dicapai oleh daerah Kepulauan Riau dengan sebesar 68,1% dan yang nilai terendah dicapai oleh daerah Gorontalo sebesar 14,07%. Kemudian untuk bentuk instrumen sains dan presentase jawaban benar, ketika siswa disajikan dengan pertanyaan mengapa mencuci tangan dapat membuatmu terhindar dari penyakit. Nah, ketika siswa diajukan pertanyaan seperti itu, polling perolehan aksi rata-rata nilai nasional peserta didik yaitu meningkat sebesar 84,5% dan nilai rata-rata internasional sebesar 86,9%. Kemudian polling nilai tertinggi nasional dicapai oleh daerah DKI Yogyakarta sebesar 95,98% dan presentasi terendah nasional itu dicapai oleh daerah Nusa Tenggara Timur dengan perolehan 74,50%. Kemudian ketika siswa disajikan dengan pertanyaan seperti ukurlah jumlah denyut nadi dan kecepatan bernafas sebelum dan sesudah berlari dalam lomba lari 50 meter. Perubahan apakah yang kamu harapkan? Perubahan apa yang kamu harapkan dan yang ditemukan? Kemudian berdasarkan pertanyaan tersebut, rata-rata nilai nasional yang dicapai oleh peserta didik menurun, yaitu sebesar 44,5% dan rata-rata nilai internasional sebesar 66,7%. Kemudian nilai tertinggi nasional itu dicapai oleh daerah DKI Yogyakarta sebesar 56,2% dan
Nilai terendah tingkat nasional itu dicapai oleh daerah Maluku dengan perolehan skor 33,58%. Nah, berdasarkan beberapa soal matematika, membaca, dan sains tersebut, ketika siswa dihadapkan dengan soal-soal yang menuntut kemampuan berpikir tinggi, peserta didik masih kesulitan dalam memahami soal tersebut. Sedangkan ketika peserta didik dihadapkan dengan soal-soal yang tidak menuntut kemampuan berpikir kritis, mereka dapat dengan mudah untuk menjawabnya. Nah, berdasarkan hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu kurangnya minat baca peserta didik serta kemampuan peserta didik dalam memahami suatu teks bacaan. Maka dari itu, perlu kita sebagai guru untuk meningkatkan kemampuan membaca peserta didik, sehingga kemampuan berpikir kritis serta pemahaman siswa terhadap soal-soal yang menuntut kemampuan untuk berpikir tingkat tinggi itu dapat dengan mudah direalisasikan.